Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Rianti_INK. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Mereka Sudah Mati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pukul 7 tepat, Mas Agus pamit berangkat untuk mengajar. Setelah terlebih dulu dia mencium keningku dan aku mencium punggung tangan kanannya. Dia berjalan kaki menuju ke sekolah tempatnya mengajar, sebab jarak tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan kami. Barangkali hanya sekitar 30 meter saja. Setelahnya bayangan Mas Agus tidak lagi terlihat. Aku kemudian mulai berjibaku dengan pekerjaan rutin sehari-hari, mencuci piring dan peralatan bekas kami tadi sarapan, menyapu dan mengepel lantai serta membereskan rumah. Dan yang paling akhir aku kerjakan adalah mencuci pakaian. Hingga selesai semua pekerjaan itu sekitar pukul setengah 11 siang, baru aku bisa mandi dan membersihkan diri. Selesai mandi, aku membongkar lemari pakaian di mana aku menyimpan semua berkas dalam sebuah map plastik di dalam lemari tersebut. Di dalam map plastik itu tersimpan semua dokumen penting milikku dan kepunyaan Mas Agus. Sebab aku masih merasa sangat penasaran dengan desa Bumi Arum. Dan aku tiba-tiba ingat kalau punya teman kuliah yang rumahnya di desa Gisting, desa yang kemarin kami lewati sebelum sampai ke desa Bumi Arum. Barangkali saja dia mengetahui soal cerita yang ada di desa tetangganya tersebut. Aku ingin menanyakan hal itu padanya. Aku mengeluarkan semua berkas dokumen dari dalam map plastik tersebut, seperti rapot, ijazah, album foto, buku kenangan alumni Akbid, Akademi Kebidanan Ibnu Sina, tempat di mana aku kuliah, piagam, dan lain sebagainya. Perlahan aku mulai membuka buku kenangan alumni Akbid Ibnu Sina yang berisi foto disertai data lengkap setiap mahasiswa. Satu persatu aku baca dan amati setiap lembarnya, sampai mata ini membaca sebuah nama beserta alamat yang tertera di bawah sebuah foto. Emi Yulia Ahda, alamat desa Gisting, Kecamatan Talang Padang, nomor HP sekian-sekian. Segera aku mengambil HP dan menekan tombol angka yang tertulis di buku kenangan tersebut. Semoga saja nomor Emi masih aktif, harapku dalam hati. Karena sudah selama kurang lebih 1 tahun kami tidak saling berkomunikasi. Tepatnya setelah wisuda kelulusan, kami sibuk dengan urusan masing-masing. Aku bernafas dengan lega saat terdengar nada sambung. Tapi 2 kali aku mencoba menekan nomor itu, tidak ada yang mengangkatnya. Aku lalu mengirimkan SMS. Assalamualaikum, maaf, apa benar ini nomornya Emi Yulia Ahda? Aku Srianti, alumni Akbid Ibnu Sina, angkatan ketiga. Kalau memang benar ini nomor Emi, aku amat berharap kamu bisa menghubungi aku balik kalau sudah sempat. 1 menit, 2 menit, hingga 5 menit berlalu. Tapi SMS yang aku kirimkan pada nomor tersebut belum juga dibalas. Mungkin Emi sedang sibuk, karena memang sekarang bukan hari libur. Aku membatin. Aku lalu membereskan kembali semua dokumen yang baru aku lihat itu, dan memasukkan kembali ke dalam lemari berkas. Yang penting, aku sudah menyimpan nomor HP Emi, sehingga aku bisa menghubungi dia kapan saja jika ingin menanyakan tentang desa Bumi Arum. Menjelang waktu zuhur, HP ku berbunyi, tanda ada pesan yang masuk. Segera aku meraih benda pipi itu dari atas meja dan membukanya. Waalaikumsalam, maaf tadi aku masih sibuk di ruangan, ada beberapa pasien baru yang datang. Benar Rian, ini nomorku Emi, kamu apa kabar? Bunyi pesan balasan dari Emi membuatku merasa lega, sebab ternyata nomor telepon dia belum ganti dan masih aktif. Alhamdulillah baik Mi, kamu kerja di mana sekarang?
Maaf ya, tadi aku sudah mengganggu. Emi lantas menyebutkan nama salah satu rumah sakit swasta yang ada di provinsi. Dan dia bilang kalau saat ini dia dinas di ruang bersalin di rumah sakit tersebut. Untuk beberapa saat kami mengobrol, saling bertanya kabar masing-masing. Oh ya Mi, sebetulnya ada yang ingin aku tanyakan ke kamu. Apa sekarang kamu masih sibuk? Aku gak sibuk Yan, sekarang aku sedang istirahat. Memangnya kamu mau tanya soal apa ke aku Yan? Kayaknya serius banget. Soal desa Bumi Arum Mi. Emi tidak membalas SMS ku lagi. Mungkin waktu istirahatnya sudah usai dan dia kembali sibuk dengan pekerjaannya. Aku pun segera mengambil air wudhu, sebab suara azan zuhur telah terdengar berkumandang. Assalamualaikum. Terdengar suara Mas Agus mengucapkan salam ketika aku sedang menonton acara TV di ruang tengah. Tidak lama berselang suamiku itu muncul dari balik pintu ruang tamu yang dibatasi hanya dengan menggunakan gorden. Baru pulang Mas, kok sampai jam segini? Tanyaku sambil melihat jam yang menempel di dinding ruang tengah. Waktu telah menunjukkan pukul 1:30 siang. Sudah terlambat 1 jam dari biasanya. Mas Agus selalu duduk di sebelahku, seraya menaruh tas kerjanya di atas meja. Iya dek, tadi di sekolah ada rapat mendadak. Oh, pantesan. Kamu sekarang ganti baju saja dulu mas, nanti kita makan siang bareng. Aku masak sop ayam kesukaanmu. Kamu sudah sholat zuhur kan? Tanyaku. Mas Agus mengangguk. Iya dek, mas sudah sholat tadi di musola sekolah, jawab Mas Agus. Dia lantas pergi ke kamar mandi membawa tas kerjanya, sementara aku menuju ke dapur untuk menata meja makan yang memang ditaruh di sana, karena rumah kontrakan kami yang tidak begitu luas. Aku tadi membuat sop ayam, tumis kacang panjang, dan tempe goreng sebagai menu makan siang kami hari ini. Tidak lupa juga aku membuat sambal tomat dan menyiapkan ketimun serta rebusan daun singkong sebagai lalapan. Tidak lama kemudian Mas Agus muncul di dapur dengan sudah berganti pakaian. Kami pun makan siang bersama. Tadi aku cari-cari alamat temanku waktu kuliah di Akbit dulu, yang tinggal di desa Gisting Mas, ujarku di sela-sela waktu makan siang kami. Mas Agus menghentikan makannya. Memangnya untuk apa kamu cari alamat teman kamu itu dek? Tanya Mas Agus sambil menatapku. Sepertinya dia tidak mengerti maksudku. Aku mau tanya-tanya soal desa Bumi Arum ke dia mas. Barangkali saja dia tahu atau mungkin pernah dengar ada cerita apa di desa itu. Soalnya kan rumah dia deket di sana. Jadi kita bisa dapat informasi dari dia sebelum pindah ke desa itu, jawabku antusias. Mas Agus menghela nafas panjang. Kalau nanti ternyata info yang dia kasih ke kamu itu gak sesuai sama yang kamu harapkan gimana dek? Apa kamu gak mau ikut mas pindah ke sana? Tanya Mas Agus. Mimik mukanya berubah serius. Dia menatapku tajam. Sesaat aku bergeming, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Mas Agus. Kita lihat gimana nanti saja ya mas. Toh temanku itu juga belum balas SMS-ku tadi sampai sekarang, kataku akhirnya. Mas Agus tidak bicara. Kami pun melanjutkan makan siang tanpa ada obrolan di antara kami hingga selesai. Malam harinya telepon genggamku berbunyi, tanda kalau ada pesan yang masuk. Saat aku dan Mas Agus sedang mengobrol sembari menonton acara TV di ruang tengah. Setelah kami selesai sholat isya dan makan malam, rupanya SMS balasan dari Emi. Segera aku membuka pesan itu lalu membacanya. Maaf Yan, aku baru sempat balas SMS kamu. Soalnya seharian tadi aku sibuk banget di ruangan. Banyak pasien baru akan melahirkan yang datang. Maklumlah, kamu tahu sendiri kan, namanya juga rumah sakit swasta. Karyawan yang dinas di tiap ruangan gak banyak. Yang penting syarat untuk dapat izin berdiri semua terpenuhi. Jadi bisa kamu bayangin kayak apa sibuknya kami. Kalau pas banyak pasien yang mau melahirkan yang datang, pulang kerja ke tempat kos aku langsung sibuk lagi sama kerjaan rumah. Ya maklumlah, namanya juga masih gadis, seneng nunda kerjaan. Jadi numpuk kalau udah seminggu gak dikerjain. Ini barusan aku baru sempat pegang HP. Memangnya ada apa Yan? Kok tiba-tiba kamu tanya soal desa Bumi Arum? Emi menjelaskan dengan panjang lebar kenapa dia baru membalas SMS yang aku kirimkan tadi. SMS dari siapa dek? Lama bener bacanya, tanya Mas Agus.
seraya melihat ke arahku sekilas. Setelah itu pandangannya kembali tertuju ke layar TV. Dari Emi mas, memang panjang banget SMS-nya. Dia teman kuliah yang aku ceritakan tadi sore itu. Jawabku sambil mengetik balasan SMS untuk Emi. Mas Agus terlihat manggut-manggut sambil mengatakan, oh tidak lebih. Mungkin dia sedang konsentrasi dengan acara TV yang sedang dia tonton. Padahal biasanya suamiku itu akan bertanya tentang apa bunyi SMS tersebut. Kalau sekiranya yang mengirimkan orang yang namanya belum pernah dia dengar dari mulutku. Aku perlu banget info dari kamu, Mi, soal desa Bumi Arum itu. Mungkin kamu tahu atau pernah dengar sedikit banyak tentang desa Bumi Arum. Ada cerita apa di desa itu? Rumah kamu kan di desa Gisting, tetanggaan sama desa itu, Mi. Cerita yang gimana maksudnya, Yan? Aku belum paham sama yang kamu maksud. Maksudku cerita seram yang bikin merinding bulu kuduk. Apakah kamu pernah dengar cerita yang seperti itu di desa Bumi Arum, Mi? Semacam cerita misteri gitu loh. Kamu tuh ada-ada aja, Yan. Ngapain kamu tanya-tanya soal cerita seram yang ada di desa Bumi Arum? Memangnya mau untuk apa? Apa kamu mau bikin penelitian di sana? Soalnya aku sama suami ada rencana mau pindah ke desa Bumi Arum dalam waktu dekat ini, Mi. Maka dari itu aku tanya kamu soal cerita seram yang pernah ada di desa itu. Loh, ngapain kamu sama suamimu mau pindah ke sana segala, Yan? Kalau aku bilang sih, mendingan dibatalkan saja rencana kamu sama suami kamu itu, Yan. Apalagi kalian kan bukan orang asli desa Bumi Arum. Aku mengernyitkan kening membaca kalimat terakhir SMS dari Emi tersebut. Ada apa ya sebetulnya di desa itu? Apa yang dikatakan Emi sama seperti apa yang diucapkan oleh Busri, penjual es degan pinggir jalan waktu aku dan Mas Agus berhenti sejenak saat akan pergi ke desa Bumi Arum kemarin. Suamiku diterima CPNS tahun ini dan ditugaskan di salah satu SD negeri yang ada di desa Bumi Arum, Mi. Jadi mau nggak mau kami memang harus pindah ke sana. Soalnya kata suamiku, nggak segampang itu untuk minta pindah ke tempat tugas yang lain. Lagi pula nggak mungkin kan kalau suamiku tiap hari harus pulang pergi dari rumah kontrakan kami di sini ke desa itu. Emangnya kenapa, Mi? Kalau aku dan suamiku bukan asli orang desa Bumi Arum, apa ada sesuatu di desa itu yang bikin khawatir orang pendatang seperti kami? Oh, maaf Yan, aku nggak tahu kalau suami kamu mau tugas di sana. Aku pikir kalian memang sengaja akan pindah ke desa Bumi Arum. Kalau itu sih aku nggak berhak untuk melarang kalian tinggal di desa itu, Yan. Cuma pesenku, hati-hati dan waspada saja nanti selama kalian tinggal di sana. Besok juga kamu akan tahu sendirian kenapa kalau bukan orang asli sana nggak akan ada yang mau tinggal di desa Bumi Arum. Aku mengerutkan dahi membaca SMS balasan dari Emi. Dia pasti tahu banyak soal desa Bumi Arum. Buktinya, dia sampai berpesan agar aku dan Mas Agus hati-hati serta waspada selama kami tinggal di desa itu nantinya. Ada apa yang sebenarnya di sana? Aku harus cari tahu soal desa Bumi Arum sebelum kami pindah ke sana. Aku membatin. Dek, Mas perhatikan dari tadi kamu kok malah bengong gitu sih? Memangnya ada apa? Kamu dapat SMS dari siapa? Memangnya apa sih SMS-nya? Kok sampai bikin kamu bengong kayak gini? Tanya Mas Agus seraya menepuk tanganku. Membuatku tersentak kaget, membuyarkan lamunan. Dia sudah kembali seperti Mas Agus yang selama ini aku kenal. Bertanya banyak soal SMS yang aku terima. Barangkali karena acara TV yang dia tonton tadi sudah selesai. Oh, ini loh Mas. Coba deh kamu baca sendiri SMS dari Emi. Masa dia bilang kita harus hati-hati dan waspada selama nanti kita tinggal di desa Bumi Arum. Apalagi kita bukan asli orang desa itu. Pasti dia tahu banyak soal desa Bumi Arum. Dan pasti ada sesuatu yang pernah terjadi di sana. Itu sebabnya kenapa Emi sampai mewanti-wanti aku sampai seperti itu. Jawabku sambil memperlihatkan SMS yang dikirimkan Emi pada Mas Agus. Sebentar kemudian Mas Agus membaca SMS dari Emi tersebut. Gimana menurut kamu, Mas? Tanyaku saat Mas Agus memberikan kembali benda pipi itu padaku. Ya, enggak gimana-mana, Dik. Menurut Mas sih gak ada yang salah. Wajar saja kalau Emi teman kamu berpesan seperti itu. Kita berdua kan memang pendatang baru di desa Bumi Arum. Jadi ya memang sudah semestinya toh kita harus hati-hati
dan waspada di tempat yang baru, jawab Mas Agus datar tanpa ekspresi. Raut wajah Mas Agus biasa saja, tidak memperlihatkan sedikit pun rasa khawatir atau was-was seperti yang aku rasakan. Pandangan suamiku itu lalu kembali ke layar televisi, melanjutkan menonton acara yang ada di dalam layar kaca itu yang tadi sempat tertunda beberapa waktu. Hal tersebut membuatku merasa sedikit dongkol, sebab tadi aku berharap Mas Agus akan seperti aku, antusias juga untuk mencari informasi lebih banyak tentang Desa Bumi Arum setelah dia membaca SMS dari Emi. Tapi ternyata dugaanku salah. Mas Agus tampak tidak merasakan kekhawatiran sedikit pun seperti yang aku rasakan. Aku tidak menanggapi lagi ucapan Mas Agus, sebab menurutku dia tidak mempunyai pikiran yang sama denganku soal Desa Bumi Arum itu. Percuma saja kalau kami memperpanjang obrolan, karena toh kami berdua tidak mempunyai pendapat yang sama. Nanti malah akan terjadi debat kusir di antara aku dan Mas Agus, dan hal itu yang sangat tidak aku sukai. Kami sudah berdebat panjang lebar, menguras tenaga dan pikiran, membuang banyak waktu dengan percuma, tapi tidak ada yang dihasilkan. Sungguh hal yang sangat mubazir dan sia-sia. Oleh sebab itu aku memilih untuk diam saja, tidak lagi menanggapi ucapan suamiku itu. Memangnya kenapa ya, Mi? Ada apa sebenarnya di Desa Bumi Arum itu? Apa yang sudah pernah terjadi di sana? Cerita dong ke aku, Mi, biar aku tahu dan gak penasaran lagi sama desa itu. Aku kembali membalas SMS dari Emi yang sempat tertunda beberapa waktu, gara-gara tadi mengobrol sebentar dengan Mas Agus. 3 menit kemudian Emi baru membalasnya. Panjang ceritanya, Yan. Kalau aku cerita di HP mungkin gak bakalan selesai malam ini. Nanti saja deh, kalau kapan waktu kita ketemu, aku akan ceritakan semua yang aku tahu dan pernah aku dengar soal Desa Bumi Arum itu ke kamu, biar kamu gak merasa penasaran lagi. Meskipun aku sendiri belum pernah sih datang langsung ke Desa Bumi Arum. Soalnya walaupun Desa Gisting sama Desa Bumi Arum tetanggaan, tapi jaraknya lumayan jauh. Oh gitu ya, aku pikir kamu sering atau pernah datang langsung ke Desa Bumi Arum. Oke deh, aku akan sabar nunggu sampai kita bisa ketemu lain waktu. Enggak ya, aku dengar soal Desa Bumi Arum itu ya dari orang-orang yang pernah pergi ke sana. Aku sendiri nggak tahu pasti apa yang mereka ceritakan itu benar atau enggak. Pokoknya besok kalau kita ketemu, akan aku ceritakan semua yang pernah aku dengar soal Desa Bumi Arum. Tinggal nanti terserah kamu mau percaya apa enggak sama ceritaku itu. Aku dan Emi kemudian merencanakan sebuah pertemuan. Kami berdua bersepakat dan membuat janji untuk bertemu. Kami lantas menentukan jam, hari dan tanggalnya serta tempat di mana kami akan bertemu besok, supaya tepat waktunya, karena Emi kan harus bekerja. Jadi kami berdua menyesuaikan jadwal kerjanya saat dia mendapatkan waktu libur, agar kami bisa bertemu agak lama dan tidak terburu-buru. Jadi kami berdua bisa mengobrol dengan leluasa tanpa harus dikejar waktu. Walaupun sebenarnya bisa saja kami bertemu besok atau lusa, tapi ya itu, waktunya hanya sebentar. Padahal aku akan bertanya banyak tentang Desa Bumi Arum pada Emi. Setelah selesai membuat rencana yang kami sepakati bersama, kami pun mengakhiri obrolan via HP. Jam dinding kamar sudah menunjukkan waktu hampir pukul 11:30 malam, tapi aku belum juga bisa tidur. Beberapa kali aku sudah berusaha untuk memejamkan mata, tapi mata ini belum juga bisa diajak kompromi. Aku lalu mencoba merubah posisi badan, dengan harapan aku bisa segera tidur dari posisi terlentang, lantas miring ke arah kiri lalu ke kanan. Namun hasilnya tetap sama. Aku tidak juga bisa tidur, padahal mataku sebenarnya sudah sangat mengantuk dan aku sudah beberapa kali menguap. Aku menoleh ke samping kiri, di mana Mas Agus ada di sebelah sana. Tampak suamiku itu sudah tidur dengan lelapnya sejak beberapa waktu yang lalu. Dia sama sekali tidak merasa terganggu ketika aku beberapa kali merubah posisi tidur. Dia tetap bergeming, padahal getaran yang aku timbulkan cukup kuat ketika membalikan badan. Tapi suamiku itu seperti tidak merasakan adanya gangguan tersebut. Mungkin memang karena dia amat mengantuk dan kelelahan. Aku menghela nafas panjang, kemudian kembali dalam posisi terlentang. Mataku lurus menatap langit-langit kamar. Sejenak aku teringat lagi SMS dari Emi tentang cerita yang ada di Desa Bumi Arum.
Kira-kira kisah seram seperti apa ya yang nanti akan diceritakan Emi padaku soal desa Bumi Arum itu? Apakah kisah itu sudah lama terjadi di sana atau baru saja terjadi? Gimana kalau ternyata cerita itu masih berlangsung di desa Bumi Arum? Apa yang harus aku lakukan? Apa Mas Agus nanti akan percaya dengan apa yang aku ceritakan padanya soal desa itu? Gimana kalau dia nggak mempercayai ceritaku? Bermacam pertanyaan tentang cerita desa Bumi Arum singgah di kepala. Tidak sabar rasanya menunggu waktunya tiba. Apa yang sudah aku dan Emi rencanakan tadi. Aku ingin segera bisa bertemu dengan gadis itu agar aku bisa segera mendengar cerita dari dia tentang desa Bumi Arum yang membuat aku merasa sangat penasaran. Ada kisah menyeramkan seperti apa sebenarnya yang pernah terjadi di sana atau mungkin masih terjadi sampai sekarang? Ada apa sebetulnya dengan desa itu? Kenapa Emi sampai melarangku agar membatalkan rencana kami, aku dan Mas Agus, untuk pindah ke sana? Apa saja yang sudah Emi ketahui dan dengar tentang desa Bumi Arum? Loh, kok kamu belum tidur, Dek? Udah larut malam ini. Kamu sedang mikirin apa? Tanya Mas Agus tiba-tiba, seraya pandangannya melihat ke arah jam dinding yang terpasang tepat di depan tempat tidur kami. Membuatku tersentak karena kaget. Sekarang dia sudah dalam posisi duduk. Aku sampai tidak menyadarinya. Pasti karena tadi sedang asik melamun. Aku belum bisa tidur, Mas. Nggak tahu kenapa mataku susah banget terpejam. Padahal sebetulnya aku sudah ngantuk banget. Jawabku sembari beranjak dari tidur, lalu duduk di sebelah Mas Agus. Kamu pasti kepikiran SMS dari teman kamu soal desa Bumi Arum itu kan? Sudahlah, Dek. Gak usah kamu pikirin lagi soal itu. Nanti kamu malah sakit karena terus mikir soal desa itu. Padahal kita belum tahu yang pastinya itu seperti apa. Kita kan cuma dengar cerita dari orang saja, belum tinggal sendiri di sana, belum mengalami hal yang mereka ceritakan. Apa memang seperti itu adanya atau hanya menurut mereka saja? Buktinya Bu Lili sama Pak Didi, gak sedikit pun mereka berdua cerita hal yang menyeramkan waktu kita ke sana kemarin. Padahal mereka pasti sudah lama tinggal di desa Bumi Arum. Mendingan sekarang kita tidur saja, Dek. Sudah larut malam, kata Mas Agus. Dia kemudian menarik tubuhnya untuk berbaring. Tanpa mengatakan sepatah kata lagi, aku pun mengikuti apa yang diucapkan Mas Agus. Mencoba tidak lagi memikirkan tentang SMS dari Emi, lalu berusaha untuk tidur, karena memang malam sudah sangat larut. 3 hari kemudian tibalah waktunya hari yang aku tunggu-tunggu. Dari pagi, siang, sore, malam, beberapa kali selalu melihat ke arah jam dinding. Seolah jarum jam itu berdetak begitu lama. Waktu berlalu begitu lambat. Menunggu 3 hari saja aku merasa sedang menunggu selama 3 bulan. Mungkin karena aku yang kurang sabar. Ya, hari ini aku akan bertemu dengan Emi, seperti yang sudah kami rencanakan dan sepakati bersama sebelumnya. Saat menunggu waktu 3 hari kemarin, rasanya seperti menanti 3 bulan lamanya. Hari sepertinya begitu lambat berganti. Hampir setiap saat aku selalu melihat kalender, tidak sabar ingin segera berganti tanggal. Jarum jam seperti sangat pelan berjalan, betul-betul membuatku amat gelisah. Sebab aku sudah merasa tidak sabar ingin segera bertemu dengan Emi dan mendengar cerita tentang desa Bumi Arum dari dia. Setelah menyiapkan semua keperluan Mas Agus yang akan dipakai untuk bekerja, yaitu tas, sepatu, pakaian dinas, dan membuatkan dia sarapan serta secangkir air teh hangat, aku pun segera pergi mandi. Mas, hari ini aku minta izin mau ketemu sama Emi ya. Nanti setelah selesai semua kerjaan rumah, aku langsung berangkat ketemu dia di swalayan Esi, kataku ketika kami sedang menikmati sarapan. Mas Agus menghentikan makannya. Sesaat kemudian dia menghela nafas panjang. Dia lantas memandangku. Apa kamu yakin? Nanti kalau kamu sudah ketemu sama Emi dan dengar cerita dari soal desa Bumi Arum itu, pikiran kamu gak akan tambah terganggu, Dek. Jangan-jangan nanti kamu malah jadi ragu untuk ikut Mas pindah ke desa Bumi Arum, tanya Mas Agus. Dia menatapku tajam. Raut mukanya menyiratkan rasa khawatir. Aku tersenyum memaklumi apa yang dia ucapkan. Wajar saja menurutku kalau Mas Agus punya rasa khawatir. Karena kalau aku tidak mau ikut pindah dengan dirinya di desa Bumi Arum, secara otomatis kehidupan rumah tangga kami pasti akan terganggu dan bermasalah. Karena sebagai pasangan suami istri,
Memang sudah seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah, tidak terpisah dalam waktu yang lama, kecuali jika ada sesuatu hal yang amat penting dan mendesak yang mengharuskan salah satu dari pasangan kita keluar rumah dalam waktu yang lama. Itu pun sebaiknya sudah dimusyawarahkan bersama terlebih dulu dan tidak lebih dari 3 hari. Kalau soal itu Mas tenang saja dan gak usah khawatir. Aku janji gak akan seperti itu. Justru kalau aku merasa penasaran, itu yang malah akan mengganggu pikiranku, ucapku meyakinkan Mas Agus. Seraya memegang tangannya. Dia hanya menatapku. Di wajahnya masih terlihat semburat kekhawatiran. Sekali lagi Mas Agus menghela nafas panjang. Beberapa saat dia bergeming. Dahinya berkerut. Mungkin dia sedang memikirkan sesuatu. Ya sudah, kalau begitu terserah kamu saja, Dek. Mas percaya sama kamu. Kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang gak baik. Mas cuma gak ingin lihat kamu setiap hari melamun, mikirin omongan orang tentang desa Bumi Arum. Setelah nanti kamu ketemu sama Emi, teman kuliah kamu itu. Mas khawatir lama-lama kamu nanti bisa sakit. Padahal kita belum pindah ke desa itu. Aku tersenyum menanggapi ucapan Mas Agus, seraya mempererat genggaman tanganku, seolah mengatakan padanya, aku tidak akan seperti yang dia khawatirkan. Kamu hati-hati di jalan, Dek. Pulangnya jangan lama-lama. Kalau bisa sih, sebelum Mas pulang kerja, kamu sudah ada di rumah lagi, pesan Mas Agus. Akhirnya dia memberiku izin untuk bertemu dengan Emi hari ini. Walaupun aku tahu, sebetulnya suamiku itu memberikan aku izin tersebut dengan setengah hati. Tapi tidak mengapa. Yang penting aku bisa ketemu sama Emi hari ini. Dan aku berjanji tidak akan memasukkan ke dalam hati semua cerita Emi yang aku dengar nanti. Iya mas tenang saja. Aku pulangnya nggak bakalan lama kok. Nanti setelah dengar semua cerita dari Emi soal desa Bumi Arum, aku akan langsung pulang ke rumah. Janjiku pada Mas Agus membuatnya tampak sedikit lega. Kami pun segera melanjutkan sarapan yang sempat tertunda beberapa saat. Setelah selesai sarapan dan minum air teh hangat buatanku, Mas Agus pun pamit berangkat ke sekolah untuk mengajar. Aku juga segera membereskan meja makan, lalu mencuci semua peralatan bekas kami sarapan tadi. Setelah itu aku lantas berganti pakaian dan sedikit berdandan. Aku mengenakan blus lengan panjang warna coklat motif bunga kecil yang dipadukan dengan rok span 3/4 warna hitam polos, lalu memoles wajah dengan bedak padat dan mewarnai bibir memakai lipstik warna nude agar terlihat lebih fresh. Sejenak aku berdiri di depan cermin, mematut diri sambil mengenakan sepatu Wiggins warna coklat. Setelah merasa siap semuanya, bergegas aku pergi ke jalan depan untuk naik angkutan kota yang menuju ke arah Swalayan Esi, tempat yang sudah aku dan Emi sepakati untuk bertemu hari ini. Aku sengaja berjalan kaki ke jalan depan karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan kami. Tidak perlu menunggu waktu lama, sebuah angkutan kota berhenti di depanku dan aku bergegas naik. Sekitar setengah jam kemudian, angkutan kota yang aku tumpangi sampai di depan Swalayan Esi, yang kebetulan lokasinya berada di pinggir jalan raya. Jadi aku tidak perlu berjalan kaki lebih jauh lagi. Setelah turun dan membayar ongkos angkot pada kenek, aku segera menuju ke dalam swalayan tersebut. Di dalam sudah tampak ramai pengunjung. Swalayan Esi memang salah satu swalayan terbesar yang ada di kotaku. Terdiri dari 4 lantai. Lantai dasar digunakan untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga, seperti sembako dan peralatan rumah tangga, buah-buahan, makanan ringan dan semacamnya. Di lantai 2 digunakan untuk menyediakan pakaian serta pakaian dalam dewasa pria dan wanita. Bermacam jenis pakaian dari berbagai merek ada di sana. H&M, The Executive, Nevada, Gila, Levi's, dan masih banyak lagi merek lainnya. Lantai 3 dipakai untuk menyediakan perlengkapan bayi dan anak-anak. Semua tersedia lengkap di sana, dari baju, sepatu dan sendal, mainan, kereta dorong, box bayi dan sebagainya. Sedangkan lantai 4 digunakan sebagai tempat kuliner. Beraneka jenis makanan ada di lantai 4 tersebut, dari makanan khas Nusantara maupun luar negeri. Dari yang cepat saji maupun yang dimasak dadakan, semua lengkap tersedia di lantai 4. Dan jam operasionalnya pun lebih pagi dari swalayan supermarket serta mall yang lain.
selisih sekitar 1,5 jam. Mungkin itu sebabnya kenapa swalayan Esi tidak pernah sepi pengunjung. Dari mulai buka pukul setengah 9 pagi sampai menjelang tutup pukul 9 malam, swalayan Esi masih ramai pengunjung. Selain jam operasional yang jauh lebih pagi, semua keperluan kita tersedia lengkap di sana. Harga yang ditawarkan oleh swalayan Esi pun jauh lebih murah dari yang lain. Selisihnya lumayan banyak. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, aku langsung naik lift dan menekan tombol nomor 4, di mana di dalam swalayan Esi lantai 4 adalah tempat untuk berburu kuliner. Ada beberapa buah blok yang terdapat di lantai 4. Blok tersebut berukuran sekitar 9 meter persegi, yang disekat dinding setinggi 2 meter di setiap bloknya, sebagai pembatas untuk tempat berjualan antara penjual yang satu dengan penjual yang lain. Bermacam menu masakan tersedia di sana, dari makanan ringan, sedang, sampai berat, semua ada. Kita tinggal memilih makanan apa yang kita sukai. Begitu lift di lantai 4 terbuka, aku segera keluar, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan lantai 4 tersebut, mencari sosok Emi di antara para pengunjung yang sedang berada di sana. Walaupun tempatnya terbuka, tapi cukup sulit untuk mengamati setiap orang satu persatu, karena pengunjung yang datang sudah lumayan ramai. Aku berjalan di setiap tempat makan tersebut, sambil meneliti satu demi satu orang yang sedang makan, terutama di blok yang menjual bakso, karena aku dan Emi memang bersepakat akan bertemu di blok penjual bakso. Tapi sampai semua blok bakso yang ada di lantai 4 swalayan itu aku datangi, Emi tidak juga terlihat ada di antara pengunjung yang ada di sana. Aku melihat jarum jam di tangan kiri. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:08. Sedangkan aku dan Emi berjanji akan bertemu pukul 9 tepat. Kenapa kok Emi belum datang juga ya? Apa dia kena macet di jalan? Atau jangan-jangan dia lupa kalau ada janji sama aku hari ini dan mau ketemu di sini? Aku membatin, sembari masih mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan di lantai 4 swalayan Esi. Barangkali saja aku yang tidak melihat sosok temanku itu. Setelah merasa yakin kalau Emi memang belum datang, aku mengambil HP dari dalam tas, lalu mencoba menghubungi nomornya. Terdengar nada sambung tapi tidak ada yang mengangkat. 3 kali aku berusaha menelpon Emi, namun tetap tidak ada yang mengangkat HP-nya. Emi, kamu sudah sampai mana? Kamu gak lupa kan kalau hari ini ada janji sama aku? Kita mau ketemuan di swalayan Esi lantai 4. Sekarang aku sudah sampai di sini. Aku cari-cari kamu, tapi gak ada. Aku mengirim SMS untuk Emi dengan harapan dia akan segera membacanya saat membuka HP dan cepat membalas agar aku bisa mengetahui sedang berada di mana Emi saat ini. Aku lalu mengambil sebotol minuman ringan dan duduk di salah satu kursi kosong yang ada di depan blok penjual bakso, sambil menunggu Emi datang atau SMS-ku dibalas olehnya. 7 menit berlalu tapi Emi belum juga terlihat batang hidungnya. SMS yang aku kirim pun belum dia balas, bahkan belum dibacanya. Aku mulai gelisah, sebab menurutku waktu sudah terbuang percuma. 15 menit sudah berlalu dari pukul 9, waktu yang kami sepakati untuk bertemu. Beberapa kali aku melihat jarum jam di tangan, lalu ke arah pintu masuk lantai 4. Tiba-tiba HP-ku bergetar, tanda kalau ada pesan yang masuk. Segera aku mengambil benda pipi itu dari dalam saku baju. Kamu di sebelah mana, Yan? Aku baru masuk di lantai 4 nih. Bunyi SMS Emi. Aku langsung beranjak dari tempat duduk dan melihat ke arah pintu masuk. Tampak Emi sedang melihat ke sekeliling ruangan. Gadis itu pasti sedang mencariku. Aku menekan nomor HP-nya seraya melambaikan tangan ke arahnya. Aku sengaja tidak memanggil namanya karena menurutku percuma saja. Emi pasti tidak mendengar suaraku, sebab suasana di sekitar tempat ini lumayan bising oleh suara musik yang diputar maupun televisi yang ada di setiap blok. 3 detik kemudian Emi melihat ke arahku. Dia lalu membalas lambaian tanganku. Dia lantas berjalan menghampiri. Kami saling berjabat tangan dan berpelukan. Begitu Emi sudah sampai di depanku. Apa kabar Yanti? Kamu nggak banyak berubah, masih tetap langsing dan tambah cantik. Puji Emi sembari mengamatiku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ah, kamu bisa saja, Mi. Kamu juga makin cantik saja. Kelihatan tambah dewasa. Sudah jadi wanita karir rupanya, kataku seraya terkekeh. Sambil duduk, kami kemudian saling bertanya kabar masing-masing. Emi bilang
Dia memang sengaja tinggal di rumah kos yang dekat dengan rumah sakit tempat dia bekerja, sebab dia merasa tidak akan sanggup jika harus pulang pergi dari rumahnya ke rumah sakit tempat dia bekerja. Kata Emi, 1 bulan sekali baru dia pulang ke rumahnya di desa Kisting. Kami kemudian pergi ke salah satu blok yang menjual bakso. Setelah memesan 2 mangkok bakso dan 2 gelas es jeruk serta membayarnya, kami mencari tempat duduk yang ada di sudut ruangan tersebut. Aku sudah gak sabar dengar cerita dari kamu soal desa Bumi Arum itu, Mi, kataku sambil duduk. Emi tersenyum menanggapi. Nanti kalau kamu jadi kepikiran dan paranoid tinggal di sana setelah dengar ceritaku, aku gak tanggung jawab ya. Bisa-bisa aku kena marah suami kamu, Yan, ujar Emi seraya terkekeh. Tadinya Mas Agus juga khawatir aku akan seperti itu setelah kita ketemu dan aku mendengar ceritamu. Tapi kalau aku nggak dengar cerita soal desa itu, aku malah akan kepikiran terus. Soalnya aku makin penasaran. Tidak lama berselang 2 mangkok bakso dan 2 gelas air es jeruk pesanan kami datang. Sejenak aku dan Emi menghentikan obrolan sampai Mbak pelayan pergi meninggalkan meja kami. Sekarang kamu mulai cerita saja, Mi, sambil kita makan, kataku seraya mengaduk bakso yang ada di dalam mangkok agar bumbunya tercampur. Emi menghela nafas dalam. Yang pernah aku dengar sih di desa Bumi Arum memang banyak kejadian menyeramkan, Yan, kata Emi mengawali ceritanya. Dia berhenti sejenak. Kejadian menyeramkan yang seperti apa, Mi? Ceritanya yang lengkap dong, jangan sepotong-sepotong, sungutku. Lah, aku belum selesai ngomong, kamunya udah keburu motong duluan, kata Emi tidak terima protesku. Kami terkekeh bersama. Soalnya aku saking semangat, Mi. Ya sudah, sekarang kamu lanjutkan. Aku mau diam dengerin, kataku. Sudah bukan rahasia lagi kalau desa Bumi Arum itu memang menyeramkan, Yan, terutama di Dusun 5, kata Emi sambil menyeruput es jeruknya. Hampir saja aku tersedak gara-gara mendengar ucapan Emi barusan. Dusun 5, bukankah aku dan Mas Agus akan tinggal di sana nantinya? Memangnya pernah ada kejadian apa di Dusun 5 desa Bumi Arum itu, Mi? Tanyaku penasaran. Cerita yang aku dengar sih, katanya di sana banyak kejadian anak-anak balita meninggal secara mendadak dalam 12 tahun terakhir ini. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang karena kecebur kolam ikan yang ada di belakang hampir setiap rumah warga desa itu. Padahal sebelumnya anak-anak itu gak suka main ke kolam ikan. Mereka tahu-tahu hilang dan ditemukan sudah mengapung di kolam ikan dalam keadaan meninggal. Ada juga yang hanyut di saluran irigasi. Padahal air di saluran irigasi itu gak seberapa deras. Kan katanya air irigasi di sana memang hanya digunakan untuk mengairi sawah penduduk Dusun 5. Bukan irigasi kayak sebuah waduk di sungai besar yang airnya memang deras. Dan yang lebih aneh lagi, banyak bayi dan anak balita di Dusun 5 yang tiba-tiba sakit setelah mereka dibawa berobat ke rumah bidan Ara. Bayi dan anak-anak itu bukannya sembuh, tapi malah makin parah sakitnya. Tapi anehnya, walaupun begitu, warga Dusun 5 tetap saja datang ke rumah bidan itu kalau bayi dan anak mereka ada yang sakit-sakit. Aneh banget kan? Kata mereka sih, kayak ada magnet yang mendorong mereka untuk mendatangi rumah bidan Ara. Padahal sebetulnya mereka bilang ingin membawa anak mereka berobat ke tempat lain. Emi berhenti sejenak. Dia mulai makan baksonya yang sudah tidak mengeluarkan asap lagi karena hampir dingin. Bidan Ara itu apa yang anaknya kakek Tobing? Tanyaku. Aku teringat cerita Bu Nur Hayati tempo hari waktu aku dan Mas Agus sedang berteduh di warung bakso dalam perjalanan pulang dari desa Bumi Arum. Sesaat Emi menghentikan makannya. Dia lalu memandangku seraya menautkan kedua alis. Kamu tahu dari mana kalau bidan Ara itu anaknya kakek Tobing, Yan? Apa kamu pernah ketemu sama dia? Tanya Emi tanpa menjawab pertanyaanku terlebih dulu. Aku lantas menceritakan tentang pertemuanku dengan Bu Nur Hayati yang secara tidak sengaja di warung bakso pinggir jalan beberapa hari lalu ketika aku dan Mas Agus pulang dari desa Bumi Arum. Emi manggut-manggut. Oh, selain yang kamu ceritakan tadi, apalagi yang kamu tahu soal desa Bumi Arum, terutama Dusun 5, Mi? Tanyaku. Aku pikir semua cerita Emi tadi adalah hal yang lumrah terjadi, kecuali bagian yang terakhir.
Wajar saja menurutku kalau anak usia balita senang bermain air. Jadi tidak aneh rasanya jika anak-anak balita itu bermain di dekat kolam ikan dan saluran irigasi yang ada di Dusun 5. Hanya saja di usia mereka yang masih balita, mereka tentu saja belum begitu paham kalau bermain di sekitar tempat tersebut berbahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan, bahkan bisa berujung sampai pada kematian. Semestinya orang tua para balita itulah, terutama ibu mereka, yang harus mengawasi keberadaan setiap anak balitanya. Jangan dibiarkan mereka bermain sendirian di tempat yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Apalagi tadi Emi bilang kalau hampir setiap rumah warga yang ada di Dusun 5 mempunyai kolam ikan di belakang rumah mereka. Hal tersebut semestinya menjadikan para orang tua harus lebih ekstra ketat mengawasi dan menjaga keberadaan anak balita mereka. Jangan sampai mereka bermain di sekitar kolam ikan itu jika tidak ada orang dewasa yang mengawasi. Bukankah mereka tahu kalau kolam ikan tersebut berbahaya bagi anak usia balita? Jadi menurut pikiranku semua hal itu bisa saja terjadi pada diri setiap balita. Bukan hanya mereka yang tinggal di Dusun 5 Desa Bumi Arum saja. Namun di tempat lain pun pasti bisa terjadi hal seperti itu jika anak-anak balita tersebut kurang berhati-hati dan tidak dalam pengawasan kedua orang tuanya. Kalau tentang para bayi dan balita yang tiba-tiba saja sakit dan orang tua mereka membawa berobat ke rumah bidan Ara, padahal mereka sebetulnya ingin berobat ke tempat lain, aku masih agak percaya dengan hal mistis yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Sebab aku juga pernah mendengar cerita kalau ada bidan yang memang memakai penglaris agar membuat banyak orang datang berobat padanya. Tapi tentu saja hal itu juga harus dibuktikan terlebih dulu. Jangan lantas asal menuduh dan bersuuzon pada bidan Ara. Emi menghentikan makanya. Dia lalu memandangku. Dari sorot matanya aku tahu kalau dia sedang merasa ragu untuk mengatakan sesuatu. Ceritakan saja semua yang kamu tahu soal Desa Bumi Arum itu, Mi. Kamu gak usah ragu. Aku ingin dengar semuanya langsung dari kamu, orang yang memang tinggal di dekat desa itu. Pintaku sedikit memaksa. Emi kembali menghela nafas panjang. Beberapa detik dia bergeming. Ayolah Mi, kamu ceritakan saja apa yang kamu tahu atau pernah kamu dengar soal desa itu. Aku mohon, biar aku gak merasa penasaran lagi, ucapku sembari memegang tangan temanku itu. Tapi kamu janji ya, Yan, kamu gak akan ambil keputusan untuk batal tinggal di sana hanya gara-gara takut setelah mendengar ceritaku nanti, kata Emi seraya menatapku. Wajahnya tampak serius. Aku menatap Emi sembari mengerutkan kening. Ucapan Emi barusan malah makin membuat aku merasa penasaran. Ada rahasia apa sebenarnya di Desa Bumi Arum hingga membuat Emi berkata demikian? Aku mengangguk cepat agar Emi tidak merasa ragu lagi untuk bercerita padaku semua apa yang dia tahu tentang desa itu. Iya Mi, aku janji. Lagi pula mau gak mau, aku sama Mas Agus tetap akan pindah ke Desa Bumi Arum. Gak mungkin juga aku tega membiarkan suamiku pulang pergi setiap hari dari rumah kontrakan kami di sini ke Dusun 5. Aku malah bakalan gak tenang seharian sebelum dia sampai di rumah. Jadi apa saja cerita yang aku dengar dari kamu nanti gak akan merubah rencana kepindahan kami ke Desa Bumi Arum. Aku dan Mas Agus tetap akan tinggal di sana. Ucapku mantap supaya Emi merasa yakin kalau aku tidak terpengaruh sedikit pun dengan apa yang akan dia ceritakan nanti. Kata orang-orang, SD Negeri 5 Bumi Arum itu angker, Yan. Ada beberapa anak balita yang meninggal secara mendadak waktu mereka sedang main di situ. Gak ada sebabnya. Tiba-tiba saja mereka tergeletak waktu mereka sedang bermain di sekitar sekolah itu. Anak murid SD Negeri 5 juga sering kesurupan tanpa sebab. Dan menurut cerita beberapa orang warga, mereka pernah melihat hantu di sekolah itu, kata Emi. Aku menelan ludah mendengar cerita temanku itu. Meskipun diriku berusaha agar terlihat setenang mungkin, tapi tetap saja bahasa tubuhku tidak bisa berbohong. Dan Emi mengetahui hal tersebut. Tuh kan Yan, aku bilang tadi juga apa? Kamu pasti kaget kan dengar ceritaku. Aku jadi nyesel deh sudah cerita ke kamu soal Desa Bumi Arum. Kamu pasti nanti jadi kepikiran, kata Emi dengan nada suara penuh penyesalan. Aku berusaha untuk tersenyum semanis mungkin, guna menutupi kegundahan hatiku yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebab terus terang saja,
Cerita Emi soal SD Negeri 5 Bumi Arum barusan sedikit banyak sudah mengganggu pikiranku, membuat aku merasa khawatir dan was-was. Aku mengkhawatirkan Mas Agus yang akan mengajar di sekolah tersebut. Aku merasa khawatir akan keselamatan Mas Agus karena aku pernah merasakan tiba-tiba merinding dan melihat sendiri seakan di SD Negeri 5 Bumi Arum itu ada seseorang yang sedang mengawasi kami, aku dan Mas Agus, ketika kami pergi ke sekolah itu tempo hari. Berarti apa yang aku rasakan dan aku lihat waktu sedang berada di sekolah itu benar, seperti kata Emi barusan. Kalau SD Negeri 5 Bumi Arum itu angker. Aku membatin sambil bergidik. Yan, kamu kenapa? Kok sampai bergidik gitu? Tanya Emi seraya menepuk tanganku, membuat aku agak kaget. Dia menatapku tajam penuh selidik. Oh, aku nggak apa-apa kok Mi, kamu tenang saja. Aku nggak akan mikirin soal cerita kamu tadi kok. Makasih banyak ya, kamu sudah mau cerita ke aku soal desa Bumi Arum itu. Jadi aku nggak akan merasa penasaran lagi. Sengaja aku menutup obrolan tentang cerita desa Bumi Arum dengan ucapan terima kasih, agar Emi tidak meneruskan lagi ceritanya. Sebab terus terang saja, pikiranku mulai terganggu. Ada rasa khawatir dan was-was yang tiba-tiba menyelinap di dalam hati. Biar bagaimanapun aku merasa takut mendengar semua hal yang diceritakan oleh Emi barusan. Bukan tentang cerita bayi dan balita yang meninggal dengan mendadak, tapi tentang apa yang telah terjadi di SD Negeri 5 Bumi Arum. Sebab apa yang Emi bilang tadi tentang sekolah itu sama seperti dengan apa yang aku rasakan ketika aku dan Mas Agus datang ke sana tempo hari. Berarti memang benar dugaanku waktu itu, kalau di desa Bumi Arum memang ada sesuatu yang menjadi misteri. Aku dan Emi lalu meneruskan makan bakso sambil berbincang dengan berganti topik obrolan. Kami bercerita tentang kesibukan kami masing-masing. Setelah lulus kuliah di Poltekkes Ibnu Sina, kami tidak lagi menyinggung sedikit pun soal desa Bumi Arum sampai kami berpisah, pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Lain kali kita ketemu lagi ya Mi, makasih sudah menyempatkan waktu hari ini untuk ketemu sama aku, ucapku sebelum kami berpisah. Sama-sama Yan, aku juga senang bisa ketemu lagi sama kamu. Kami lantas bersalaman dan berpelukan. Sesaat aku tertegun, seakan tersadar akan sesuatu. Ya, aku merasakan tangan Emi begitu dingin, sama seperti ketika aku bersalaman dengan Bu Wati dan Pak Didi. Kenapa tangan Emi dingin banget ya? Aku merasa kayak waktu salaman sama Bu Wati dan Pak Didi waktu itu. Yanti, kenapa kamu malah bengong gitu? Apa ada yang salah sama aku? Tanya Emi mengagetkan. Enggak kok Mi, ucapku sembari tersenyum. Kami kemudian berpisah. Aku naik ke dalam angkutan umum, sedangkan Emi menuju ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motornya yang ia titipkan di sana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.